Guys, Inggris lagi pecah demo besar-besaran. Salah satu yang diprotes warga Inggris adalah kelakuan sebagian yang nggak semua, imigran muslim yang memaksakan syariat Islam di Inggris. Tapi yang pengen saya bahas adalah tulisan ini nih. Ada 57 negara Islam, kenapa datang ke negara Kristen? Di satu sisi ngata-ngatain Kristen itu kafir, tapi di sisi lain cinta banget hidup di negara kafir ya. Menurut kalian kenapa bisa kayak gitu? Iya Sobat Waras, sebelum kita bahas lebih lengkap video ini, jangan lupa di subscribe bagi kawan-kawan yang belum subscribe. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung pelayanan Papili Pedesaan. Terima kasih, berkat dukungan kalian kita bisa juga berbagi berkat dengan teman-teman hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Octavianus Rihi, selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang, mengucapkan banyak terima kasih pada Sobat Waras Bevel 88 Channel yang menopang, membantu pelayan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sekaligus di Dusun Mobokul, Desa Lelanjang, Kabupaten Sumba Timur. Dan kami sekeluarga beserta jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan dari tempat ini juga kami mendoakan Bapak Ibu kiranya terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Oke Sobat Waras, kita akan lanjut topik yang sangat-sangat viral beberapa hari lalu. Demonstran yang terjadi di berbagai wilayah di Eropa, dan salah satunya yang sangat viral itu adalah di Inggris, di mana orang-orang di sana berdemo dan menyerukan untuk menyingkirkan Islam dari Inggris, karena mereka mengatakan Inggris ini bukan negara Islam. Karena orang-orang Islam di Inggris yang datang mencari suaka dari negara-negara Timur Tengah yang konflik, ya, negara Islam konflik, dan mereka datang mencari suaka di tanah Inggris, tanah Kristen. Lalu sampai di sana ketika jumlah mereka mulai banyak, mereka mulai menyerukan untuk mendirikan atau memberlakukan syariat Islam di Inggris. Anda bayangkan, ini adalah manusia-manusia yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu, ya. Sudah diterima dengan baik, akhirnya ingin mendirikan syariat Islam. Ya, samalah dengan di Konoha. Awal-awal datang, ya kan, sungkem-sungkem kepada masyarakat lokal. Nah, ketika mereka sudah bisa menguasai masyarakat lokal, maka muncullah aturan-aturan syariat. Bank syariat lah harus diberlakukan, ya, halal haram lah diberlakukan, dan lain sebagainya. Padahal tanah Indonesia ini bukan tanah Islam, begitu kawan-kawan. Tapi faktanya apa? Mereka memaksakan syariat-syariat Islam itu berlaku di Indonesia ini. Ya, sama halnya dengan di Eropa. Tapi syukurnya orang-orang Eropa itu cepat sadar saat ini. Mereka sudah mulai sadar dan waras, terlebih khusus di Inggris, sehingga mereka menyerukan untuk menyingkirkan Islam, ya, dari tanah mereka. Demonstrasi, ya, ribuan orang dari kelompok sayap kanan yang dipimpin Tommy Robinson di pusat kota London, Inggris pada Sabtu tanggal 13 bulan 9 2025 diwarnai kericuhan. Di antara demonstran ada yang menyerukan pembunuhan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, bahkan politisi Belgia Philip de Winter yang berpidato dalam protes bertajuk Unite the Kingdom meminta penyingkiran Islam. Jadi meminta supaya Islam itu disingkirkan. Harus jelas bahwa Islam adalah musuh kita yang sebenarnya. Anda harus menyingkirkan Islam. Islam bukan milik Eropa. Islam bukan milik Inggris, ujarnya. Dilansir CBS News, ya, polisi akhirnya menangkap 9 orang setelah menghadapi kekerasan yang tidak dapat diterima saat mencoba mengendalikan massa. Ribuan orang yang pro-Israel dan anti-Palestina ini membawa bendera Inggris dan Britania Raya. Mereka berkumpul sejak pagi waktu setempat di dalam dan sekitar
Westminster. Ya, sementara itu sekitar 5.000 orang turun ke jalan dalam pawai stand up to racism tak jauh dari titik aksi kelompok sayap kanan. Kepolisian Metropolitan London mengerahkan sekitar 1.000 polisi untuk memisahkan dua kelompok yang berlawanan tersebut. Bentrokan pecah setelah beberapa orang tidak dapat mengakses area panggung utama dan mencoba memasuki area steril di dekat para demonstran anti-rasisme. Lalu ketika petugas bergerak untuk menghentikan mereka menghadapi kekerasan yang tidak dapat diterima, kata kepolisian dikutip dari AFP pada tanggal 13 bulan 9. Sejumlah polisi diserang dengan tendangan dan pukulan, botol suar dan proyektil lainnya dilempar. 9 penangkapan telah dilakukan sejauh ini untuk berbagai pelanggaran, tetapi lebih banyak orang telah diidentifikasi melakukan pelanggaran, ujar kepolisian. Masa United Kingdom ini berkumpul di dekat Downing Street untuk mendengarkan pidato dari tokoh-tokoh sayap kanan dari seluruh Eropa dan Amerika Utara. Mayoritas diam tidak akan diam lagi, kata Robinson kepada peserta demo. Hari ini adalah percikan revolusi budaya. Demonstrasi yang saling bertentangan ini terjadi di tengah meningkatnya sentimen anti-imigrasi karena partai sayap kanan Inggris keras Reform UK pimpinan Nigel Farage yang mendukung Brexit memimpin dalam jajak pendapat. Kepolisian London yang mengerahkan petugas dari kepolisian lain untuk mengatur masa aksi tak saling bertemu. Beberapa orang dari acara Robinson menempelkan foto Charlie Kirk, aktivis sayap kanan Amerika, dan sekutu Donald Trump yang ditembak mati minggu ini di sejumlah atribut. Para pembicara termasuk Elon Musk yang bergabung melalui tautan video, politisi Prancis Eric Zemmour dan Bert Bijstrom dari Partai Alternatif untuk Jerman. Kalian adalah berada dalam situasi fundamental di sini, kata Mas kepada para demonstran. Aksi unjuk rasa ini terjadi lebih dari setahun setelah kerusuhan anti-imigran melanda beberapa kota pada Agustus 2024 lalu. Robinson dituduh sebagai biang kerok kerusuhan tersebut. Ya, jadi kematian salah seorang warga Amerika Serikat yang akhirnya memicu demo yang sangat luar biasa ini karena kelakuan imigran yang semakin hari semakin tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Nah, inilah yang membuat warga Inggris, Eropa, Amerika itu bereaksi keras. Ya, warga-warga imigran ini datang dengan tangisan dan air mata, diterima, ditolong, diberi hidup, tapi akhirnya mereka menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup orang-orang di Eropa, di Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Di mana-mana. Yang penting ada mereka, ada ajaran ini, ya pasti kacau. Yang penting kalau ajaran iblis ini sudah bertumbuh di satu negara, maka negara itu pasti akan hancur. Hancur budayanya, ya kan? Hancur moralnya. Itulah yang terjadi. Ya, dan Inggris saat ini bergejolak. Dan semoga ke depan Konoha juga sadar, ya, dan mengusir ajaran-ajaran iblis yang sudah merusak budaya bangsa ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Salam waras. God bless and bye-bye. Shalom.